Hai People Explorer, kembali lagi di channel Tanam Explorer. Di video sebelumnya, kita sudah bahas fakta unik dan hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan ketika kita menanam si janda bolong atau Monstera adansoni. Di video kali ini, kita masih akan membicarakan tentang keluarga Monstera, yaitu Monstera deliciosa. Namun sebelum kita mulai untuk membahas tentang Monstera deliciosa, jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. People Explorer, sebenarnya perawatan Monstera deliciosa lebih mudah dari apa yang kita pikirkan. Monstera deliciosa adalah salah satu tanaman hias paling trendy yang dapat Anda tanam hari ini. Monstera deliciosa tidak hanya tanaman hias yang mencolok, tetapi mereka juga sangat mudah tumbuh. People Explorer, ternyata ada begitu banyak nama umum untuk tanaman Monstera deliciosa ini. Yang pertama ada Swiss cheese plant, terus Mexican breadfruit, dan bahkan split leaf philodendron. Nama spesies deliciosa mengacu pada buahnya yang dapat dimakan, yang biasanya diproduksi di alam liar. Jika di dalam ruangan, Anda mungkin tidak pernah melihat ini, tetapi ketahuilah bahwa itu menghasilkan buah yang dapat dimakan. Tanaman ini berasal dari daerah tropis di selatan Meksiko dan juga sebagian Amerika Tengah. Monstera deliciosa ditemukan tumbuh di pangkal pohon. Mereka juga merambat dan menempel pada batang pohon. Nah, People Explorer, berikut ini ada 5 hal penting yang perlu kalian ketahui tentang Monstera deliciosa. Yang pertama, cahaya. Seperti yang dapat kamu bayangkan, bagaimana tanaman ini tumbuh di alam liar. Ia lebih menyukai cahaya yang disaring atau cahaya tidak langsung. Ia dapat mentolerir kondisi yang jauh lebih gelap, tetapi pertumbuhan tidak akan terlalu mencolok. Karena bagaimanapun tanaman membutuhkan cahaya untuk berfotosintesis. Jika Anda tinggal di daerah yang biasanya memiliki banyak sinar matahari yang terik, Anda sebaiknya melindungi Monstera deliciosa dengan menggunakan paranet atau alat penghalang lain, sehingga Monstera tidak menerima terlalu banyak sinar matahari langsung. Yang kedua, penyiraman dan pemupukan. Monstera deliciosa cukup pemaaf dalam hal penyiraman. Sama seperti kebanyakan tanaman hias lain yang biasanya membiarkan bagian atas tanah mengering sebelum menyiram lagi. Bergantung pada ukuran pot, ingatlah bahwa pot yang lebih besar memungkinkan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mengering daripada pot yang jauh lebih kecil. Jadi jangan menyiram sesuai kalender Anda. Gunakan jari Anda sebagai panduan. Jika Monstera Anda berada dalam pot yang lebih kecil, biarkan setidaknya 3 cm di atas tanah mengering sebelum menyiramnya lagi. Hindari penyiraman yang berlebihan. Jangan biarkan tanaman ini terendam air karena dapat dengan mudah membusuk. Untuk pemberian pupuk atau nutrisi, usahakan menggunakan pupuk atau nutrisi yang dapat dicampur dengan air, sehingga dapat digabungkan dengan setiap penyiraman. Dengan cara itu, tanaman tersebut menerima nutrisi yang konstan, serupa dengan bagaimana mereka tumbuh di alam liar. Yang ketiga, progresi daun. Salah satu bagian yang paling bermanfaat dari pertumbuhan Monstera deliciosa adalah menyaksikan tanaman berevolusi dari daun remaja ke daun yang lebih dewasa. Tanaman muda memiliki daun yang benar-benar kokoh dan tidak memiliki celah atau lubang.
Seiring bertambahnya usia Monstera deliciosa, daun baru akan memiliki lebih banyak penetrasi atau lubang dan celah di antara daun. Ingatlah bahwa setelah daun berkembang, ia tidak akan berubah. Saat tanaman matang, daun yang lebih baru perlahan-lahan akan memiliki lebih banyak penetrasi sampai dia berkembang menjadi daun yang sempurna. Yang keempat, repotting. Monstera deliciosa adalah tanaman merambat di alam. Jadi, Anda perlu mendapatkan beberapa media pendukung. Dengan cara tersebut, Anda akan meminimalkan kerusakan pada akar. Setelah Anda mengeluarkan tanaman dari pot, pastikan untuk mengendurkan bola akarnya sedikit. Pilihlah pot yang ukurannya 1 atau 2 kali lebih besar dari pot saat ini, dan selalu gunakan pot dengan lubang drainase yang baik. Yang kelima, membudidayakan Monstera deliciosa. Jika Anda ingin membudidayakan Monstera deliciosa, itu sangatlah mudah. Metode favorit untuk memperbanyak Monstera deliciosa adalah dengan menggunakan lumut sphagnum atau air. Setelah sekitar 3 atau 4 minggu, Anda akan melihat akar tumbuh dari akar udara dan batang tanaman. Pastikan untuk menunggu sampai panjang akarnya setidaknya beberapa sentimeter. Semakin panjang akarnya, maka semakin besar kemungkinan pemotongan Monstera deliciosa akan berhasil. Besar kemungkinan pemotongan Monstera deliciosa Anda akan berhasil dengan baik. Kesimpulan mengenai Monstera deliciosa ini merupakan tanaman yang mudah tumbuh dan mudah diperbanyak, dan pertumbuhan paling baik pada suhu antara 18-20 derajat Celcius. Membutuhkan tanah yang subur dan harus dipupuk setiap 3-4 minggu. Menyiram sekitar seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Jaga kelembaban di atas 60% jika memungkinkan. Dan Monstera deliciosa memiliki buah yang dapat dimakan dan memiliki rasa seperti campuran antara nanas dan pisang. Semoga pembahasan mengenai Monstera deliciosa ini bermanfaat bagi people explorer semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Explorer.